Bro, udah berapa lama kita nge-lockdown di rumah ini? Waduh, di bulan naonnya, bulan Maret awal. Kita pakai masker. Iya. Aduh. Nggak gitu juga kali. Asa poe. Tuh kan. Jadi udah berapa lama? 3 bulannya? 3 bulanan lah. Ya hampir 100 harian. 100 harian kita di rumah. Ya gitulah. Bosan iya, oge gitunya eta kanu aduh. Nu mareli baju gitunya. Jadi satu sisi kita menjaga, satu sisi hari-hari begitu. Nah begitu, satu sisi hari-hari gitu. Jadi kasihan juga, jadi ada yang bilang kita percuma lah 3 bulan di rumah, tapi diakhiri dengan berpesta ya di tempat keramaian. Nah itu deh gitu. Jadi kasihan juga itu mereka. Tapi Kang, nah memang ini sudah sewajarnya ya. Seperti kita juga sebenarnya udah bosan atau ya. Mau kemana-mana nggak bisa gitu. Nah, ini satu kewajaran sebenarnya. Wajar. Kan pemerintah nggak bisa ngasih makan terus-terusan. Betul. Ya itu dia. Ya kita nggak bisa proporsional kayak di negara lainnya. Negara lain mau wah enak banget di makanya sekarang itu saya membaca di beberapa artikel itu pemerintah sudah mulai melonggarkan aturan di rumah. Ya memang harus di rumah intinya gitu. Tapi sekarang ada bagaimana kita persiapan untuk new normal. New normal ya. Ya. Di satu sisi katanya kita harus berdamai. Tapi kalau masalah berdamai kan harusnya kedua belah pihak ya. Kan rada jauh ianya. Ada dibuka. Buka rada jauh gini. Oke, jadi berdamai dengan COVID-19. Jadi istilahnya kalau berdamai itu kan, kalau istilah berdamai kan kedua belah pihak harusnya kan. Jadi damai itu salaman yang COVID. Nah, tapi kan kondisinya kan si COVID sendiri tidak berdamai juga dengan kita. Jadi kita bukan istilahnya bukan berdamai ya, jadi berwaspada. Ya waspada dan supaya waspada, tidak takut, tidak fobia juga gitu. Jadi ya dengan cara protokol kesehatan yang disyaratkan gitu ya. Iya. Ini kita pasang wallpaper berapa ini bagus banget ini. Ini dari tahun 2008 nih saya nih sama mertua saya nih kayak begini. Bagus banget. Jadi ini bisa jadi konten kita nanti terus di sini kayaknya. Iya. Ini atau saya potong aja satu tembok ini boleh? Silakan. Ini sama beton-betonnya berarti. Cuma di sini tuh ada satu yang kurang. Apa? Meja kosong. Oh ya nanti tenang. Nanti datang gitu. Gitu. Lanjutkan. Ya. Oke, ini ada info di tempo.co ya. Ini juga dari pemerintah. Jadi bersiap untuk new normal. Nah, kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal. Jadi new normal atau sebenarnya beraktivitas, tapi hanya diberikan satu tambahan, yaitu bagaimana mengatasi risiko wabah. Betul. Berarti itu ada hubungannya dengan protokoler dari kesehatan. Betul. Ya, jadi salah satu tadi ya kita jaga jarak kayak sekarang ya, tidak bersalaman tadi, salam sikut ya, atau juga hanya di dada gini, atau juga dada gitu ya. Gitu ya. Sekarang kayak begitu kiss jadi kiss bye itu ya. Nah, itu juga jadi salah satu maaf ya pemirsa, kita memang syutingnya di tengah jalan. Nah, ini Kang, dari artikel yang dibuat oleh Badan POM. Nih, BPOM. Nomor 1 cara mencegahnya yaitu pertama cuci tangan. Ada gambarnya di sini nih. Cuci tangan. Cuci tangan ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Nah, itu. Jadi baru tahu sekarang kudu 20 detik. Jadi kita tuh selama berapa abad, 2020, kita tuh diajarkan untuk mencuci tangan. Kalau di Islam tuh ternyata dari dulu tuh ya, yang ada batu minal 20 detik ya. Iya. 20 detik. Nah, itu juga kalau 20 detik itu kalau misalnya lihat di wudu itu juga itu kita diajar itu ya. Itu ya. Sebenarnya pertama cuci tangan, udah cuci tangan itu. Ya. Itu juga kemarin ada sebagian kita mau sering cuci tangan segala macam, nggak mungkin ya, ada sebagian kayak gitu, tapi ternyata itu tidak menjamin juga. Plus sabun dan mengalir. Sabun. Karena kan ada juga yang sabun dan air yang mengalir ternyata. Jangan kobokan. Kobokan. Ya.
kebokan di sini. Itu. Banyak kan kalau di sekarang tuh protokol sebelum ada COVID-19 sudah ada ya bahwa di restoran itu harus wajib menyediakan untuk fasilitas untuk cuci tangan yang mengalir juga pakai keran dan sebagainya gitu. Jadi ada makanan ini tiba-tiba ini ngopi ngobrol tanpa teh atau kopi itu enak banget. Ayo kita. Alhamdulillah, terima kasih. Kembali. Kalau seruput tanpa nggak enak ya. Lanjut Kang. Ya. Muka 2 ya. Menutup mulut dan hidung dengan masker. Betul. Jadi harus menutup hidung dan mulut dengan masker. Maskernya ya? macam-macam. Jadi kultur juga sekarang. Ya, jadi budaya juga. Pakai masker. Ya, bahkan di new normal itu masker itu jadi gaya hidup nantinya. Gaya hidup ya? Ya, kayak ini aja kayak di Jepang kan. Jepang itu ternyata pada saat dulu terjadi flu Spanish tuh yang tahun 1919 tahun 1920 itu ternyata setelah itu mereka terus pakai itu. Setelah itu ya? Ya, setelah itu dan akhirnya juga si Jepang ternyata korban COVID ternyata kecil sekali karena mereka dia pakai ini tadi tidak salaman dan sebagainya gitu dan sebagainya. Jadi pakai penutup mulut nanti akan jadi budaya. Jadi budaya. Yang ketiga yaitu membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer berbasis alkohol. Nah itu ya. Wah, kayaknya nanti jadi minuman beralih jadi minuman jadi itu juga jadi hand sanitizer juga. Jadi hand sanitizer menjadi barang yang akan dibawa kemana-mana oleh setiap orang ya. Ya itu juga sempat jadi tren kan. Iya. Semenjak ada salah satu merek kemudian bikin itu dan malah diketawain justru. Tapi sekarang jadi kewajiban dia. Yang keempat Kang, cara pencegahan penyebarannya itu adalah hindari berada dalam kerumunan. Nah itu. Nah kita berkerumun bukan berdua. Bukan di jalan kan. Kita mah tidak berkerumun ya. Cuman berdua. Ada jarak juga. Gitu. Dan jaga jarak. Ya dibatasi oleh ini apa sih? Es buah. Tagline tidak berkerumun itu jadi sekarang jadi merubah. Saya kira nanti kira-kira bakal misalkan pembelajaran tuh jarak jauh saya udah mulai kan. Jadi seminar itu banyak yang tidak dilaksanakan di ini. Cuman ada anehnya kalau kata teman-teman saya, seminar sekarang tuh yang online tuh nggak asik ya. Kenapa? Pertama tidak ada coffee break. Yang kelima, hindari berkumpul di tempat-tempat umum. Wah ini tadi ya. Hindari berada dalam kerumunan, hindari berkumpul di tempat umum. Di mall. Ya. Tapi di mall ada juga tuh yang bandel. Iya ada yang bandel kemarin ya. Itu. Kemudian memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh. Nah itu dia. Jadi biasanya kan ada gaya hidup makan yang langsung ya. Sayur dan sayurnya itu tolong dihindari, dimasak dulu lah. Dimasak dulu supaya bakteri kuman-kuman segala macam itu udah menyeluruh itu artinya matang dan semuanya dimasak. Jadi kalau berarti tidak ada istilah setengah matang sekarang. Iya tuh. Kecuali mungkin buah. Kalau buah sih masih bisa langsung. Oh iya kalau buah dicuci dulu dengan yang dimasak. Ini yang dimasak yang harus dimasak ya. Gitu. Oke, yang ketujuh Kang. Hindari bersentuhan dengan binatang secara langsung. Ini nih. Ini tuh ada yang punya ayam. Ya. Yang punya ayam, yang punya kucing, yang punya anjing, yang punya monyet. Gitu. Ya, itu harus dijaga. Dihindari nih. Harus dihindari. Reptil juga. Kalaupun misalkan sempat bersentuhan, langsung langsung mandi. Yang ke-8 adalah sebelum yang ke-8 ada nih. Minum ini dulu. Minum dulu ya, apa tuh? Minum dulu. Oke. Nah, itu harus wajib. Oke, lanjut pemirsa. Yang ke-8 adalah hindari memegang dan berbagi barang. Nah itu barang-barang yang sering dipegang. Ini nih. Yang sering dipegang yang sering orang. Tuh ini kalau kita masuk rumah tuh pegangan ya.
handle terus pintu ya, setir mobil ya, setir stang motor, sepeda dan sebagainya itu harus tangga. Ya, tegangan tangga itu saya. Jadi itu harus dibersihkan tiap hari. Nah, sekarang tuh saya lihat di YouTube itu banyak yang produk-produk yang keluar setelah ada ini ya. Jadi misalnya mau megang lift itu dia pakai ini lagi ya, pakai kayak alat. Jadi dia nggak bersentuhan langsung gitu. Iya. Atau misalkan kalau misalnya ada buat megang keran itu dia sistem hidrolik set. Jadi pakainya diinjak gitu ya. Oke. Jadi ada jadi banyak desain yang akibat dari COVID-19 banyak banget ya. Iya. Desain. Kemudian hindari melakukan perjalanan. Perjalanan yang jauh maksudnya ya. Yang jauh dan tidak perlu, nggak perlu banget mah nggak usah pergi lah gitu. Itu tapi kasihan ini moda transportasi. Ini itu moda kasihan juga ya itu. Karena memang ada ketakutan tersendiri berpergian. Ya, saudara saya nyangkut ini di luar negeri ini. Mau balik ke Indonesia nggak bisa ini. Padahal udah berapa bulan ya, kasihan. Terus teman kita yang dari luar kota juga. Itu kasihan juga ya. Di lockdown. Di lockdown jadi nggak bisa ketemu sama anak istrinya. Aduh, kasihan juga ya. Gitu. Ya. Lanjut, yang ke-11. Nah, segera berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan ketika timbul gejala sakit. Nah, itu ya. Jadi jangankan yang sakit nih ya, yang tidak sakit pun sekarang orang berlomba-lomba untuk swab test, rapid test, PCR dan sebagainya. Itu juga hal langkah yang baik lah. Yang penting kalau misalkan kita sakit ya jangan keluar rumah. Kalau ada waktu untuk ke dokter ya hubungi dokter. Atau mungkin juga sakitnya juga yang bisa diidentifikasi secara cepat itu suhu tubuh lah. Suhu tubuh lah. Dilihat dari suhu tubuh dulu ya. Ya, itulah pemirsa kira-kira 11 cara pencegahan penyebaran, dan ini yang akan menjadi beberapa protokoler dalam kesehatan dalam mempersiapkan kita menyambut atau menjalani new normal itu. Oke, sekian untuk edukasi hari ini, semoga bermanfaat. Daripada jalan-jalan keluar banyak potensi untuk menularkan atau tertulari, lebih baik kita membuat kegiatan di rumah yang bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Thank you. Lanjut. Aduh, alhamdulillah.